Kembali lagi kita akan mencoba untuk mengulik tentang kampung sedekah gitu ya, agar nanti apa yang kita sampaikan semoga bisa diambil manfaatnya juga untuk para teman-teman semua yang nonton kampung sedekah official ini gitu ya. Oke, di sini kita sudah bersama dengan Mas Ari. Mas Ari, sebenarnya kita akan mencoba untuk mengulik tentang kampung sedekah gitu ya. Kemarin kita sudah membahas beberapa poinnya. Nah, sekarang sebenarnya ini rasa ingin tahu gitu ya, apakah kampung sedekah ini dengan yang sudah beberapa wilayah sudah menjadi bagian kampung sedekah, apakah di sana ada percikan atau konflik gitu yang terjadi di wilayah kampung sedekah? Kita pengen tahu nih, apakah di wilayah kampung sedekah itu bisa juga terjadi sebuah konflik gitu ya, dari yang mau menjadi bagian kampung sedekah, atau nanti setelah berjalannya kira-kira apa saja yang kiranya muncul konflik-konflik itu, agar teman-teman nanti di kampung sedekah ini atau yang mau membuat kampung sedekah bisa punya gambaran tersendiri untuk memanage bagaimana konfliknya. Bagaimana Mas Hari? Mungkin dari awal silakan. Emang gini Mbak, ngomongin konflik itu kayaknya jadi lebih hidup ya. Ketika hidup itu ada masalah, ya emang hidup gitu loh. Masih di dunia gitu. Di dunia gitu. Jadi ketika memang kita membangun sesuatu lalu di situ ada konflik, justru konflik itu memang harus kita rawat ya gitu. Artinya rawat itu maksudnya gini, sebaik mungkin konflik itu jangan dijadikan sebuah permasalahan yang akhirnya mengganggu perjalanan kita gitu. Tapi justru dijadikan tantangan agar itu diselesaikan. Justru ini menjadi sebuah sesuatu yang memang bisa meningkatkan program yang memang kita lagi bangun di sana gitu loh. Jadi konflik jadi meningkatkan kita dalam pengetahuan sih ya. Iya gitu. Jadi artinya ini jadi menjadi motivasi ya, jadi tantangan buat kita. Nah, bicara konflik di kampung sedekah Mbak, ini memang konflik itu kita bagi dua ya. Ada pra-program dan ada di saat programnya berjalan. Program ini berarti ketika ingin wilayah tersebut mau jadi kampung sedekah. Iya, ketika ingin membangun. Jadi baru membangun aja udah ada masalah nih. Oh, Masya Allah. Belum mulai aja udah ada masalah gitu ya. Tapi itu lah, nggak ada konflik, nggak rame. Menarik ya. Menarik. Jadi memang konfliknya gini Mbak, ketika bicara konflik di kampung sedekah, pra-nya ya, itu lebih kepada ketika kita ingin masuk ke dalam satu wilayah, dalam satu desa ataupun RW, itu permasalahannya adalah di mana ada beberapa penolakan gitu, penolakan di lingkungan lah ya, yang khususnya sih di para pemimpinnya ya, dalam hal ini RW ataupun RT, karena melihat program kampung sedekah ini dianggap sama gitu ya, sama dengan program yang mungkin sebelumnya sudah pernah mereka jalankan atau hari itu mereka sudah jalankan. Nah, mereka melihatnya lebih kepada dua baik. Jadi yang pertama itu dari sisi medianya, karena memang medianya kaleng ya, kaleng kancang sedekah itu juga sama kita gunakan. Yang kedua adalah bagaimana mereka mengambil uang sedekah di masyarakat lalu menyalurkannya ke masyarakat, gitu loh. Artinya mereka melihatnya dari dua sisi itu aja. Tidak salah sebenarnya, gitu. Justru itu adalah basicnya sebenarnya, pondasi awalnya ketika ingin membangun program kampung sedekah, memang pondasinya itu baik gitu. Nah, cuma memang ketika kita masuk karena dianggap itu sama, artinya kita tidak pungkiri juga ya, ada juga penolakan karena berdasarkan itu. Nah, makanya kami perlu ada pendekatan khusus tuh biasanya gitu ya ke wilayah tersebut gitu, bahwa ini loh program kampung sedekah itu memang pondasinya itu gitu loh. Tapi secara pengelolaannya, kemudian tujuan besarnya lalu mau jadi apa gitu ya, ini yang akan berbeda gitu loh. Itu baik gitu loh. Karena ada satu hal yang pastinya menjadi pembeda ya, betul. Dengan program yang sudah pernah ada mungkin di wilayah, dengan dua tadi ya Mas Ari ya, dari yang media kalengnya dan juga sistem mungkin pengambilannya, betul. Lalu ketika sudah menjadi kampung sedekah gitu wilayah tersebut, biasanya gitu ya, konflik apa saja sih yang yang muncul gitu ya? Yang ada gitu ya di wilayah tersebut gitu loh. Iya, pastinya banyak Mbak. Banyak ya, semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua lah ya. Betul, banyak gitu. Artinya konflik pada saat program itu pun sudah ada jadi gitu ya. Itu pun tidak serta-merta
lempeng-lempeng baik kalau bahasa Betawinya gitu ya. Enggak gitu, artinya permasalahan tetap banyak gitu. Nah, tapi memang secara garis besar permasalahan itu memang kami melihatnya lebih ke arah internal kampung sedekahnya itu sendiri, gitu ya. Kami melihat yang pertama, permasalahan itu biasanya muncul di para pengurus RT dan RW-nya itu sendiri. Itu yang pertama ya. Justru permasalahan itu tidak muncul di Sri Kandinya atau petugas yang ada di masing-masing RT gitu loh. Tapi justru lebih kepada RT dan RW-nya. Yang kedua, permasalahan itu muncul di masjid. Di masjid? Masjid ya, aneh ya. Kok bisa ke masjid? Di sini memang di luar dugaan kita sebenarnya gitu ya. Ketika kita mengajak masyarakat bersedekah, seharusnya secara logika ya, masjid itu sebenarnya harusnya meresponnya adalah dengan sangat bahagia gitu. Karena gini, ketika jamaah mengaji di masjid, itu kan jamaah diedukasi ya untuk ayo kita bersedekah, gitu ya. Nah, gambaran kita adalah begitu kampung sedekah itu dibangun, mereka lalu mengaplikasikan nasihat dari ustadz untuk bersedekah, harusnya kan bahagia gitu ya. Ternyata enggak, Mbak. Berarti kan sudah menjalankan apa yang sudah. Logika kita gitu ya, ternyata enggak. Saya bicara secara kebanyakan ya, walaupun mungkin ini tidak semua, tapi kebanyakan gitu ya, kebanyakan gitu. Konfliknya itu. Mungkin ini kali menyambung dengan tadi, sangat menarik soalnya ya, karena ini berhubungan dengan masjid juga. Apakah mungkin dari kampung sedekah sendiri gitu ya, ketika ingin menjadi bagian kampung sedekah di wilayah tersebut, adakah pendekatan khusus juga ke pihak masjid gitu, atau memang ini bertolak belakang gitu dengan masjid gitu? Baik, sampai dengan adanya muncul bahwa pemikiran yang ada di kekhawatiran tersebut gitu ya. Jadi gini Mbak, tadi kan saya menyebutkan ada dua ya, ada konflik di masjid, ada konflik di RT dan RW gitu ya. Nah, untuk konflik di masjid gitu ya, itu memang rata-rata kalau kita bicara data secara umum, kita bisa mengatakan bahwa ini mereka hanya kekhawatiran saja gitu loh, karena kekhawatiran dalam hal uang, baik. Uang, karena gini, begitu kampung sedekah itu dioptimalkan di satu wilayah RW ataupun desa, itu penghimpunan dananya akan sangat luar biasa gitu loh. Kalau kita bicara di Jakarta saja ya, itu rata-rata setahun bisa mencapai 200 juta sampai 300-an juta per tahun ya. Baru dari 30% jumlah kepala keluarga. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya membuat masjid itu ketil-ketil gitu loh. Ini hasil riset kita ya, hasil kita mencoba kenapa sih masjid khawatir gitu loh. Itu loh. Jadi mereka tuh rata-rata ketakutan. Bahkan ada masjid itu memang ketika kampung sedekah ingin di launching, itu ada masjid yang datang kepada ketua RT, ketua RW, lalu menanyakan gitu loh, awalnya menanyakan, lalu ujung-ujungnya udahlah nggak usah bikin kampung sedekah, kita masjid bikin aja, belarinya semua ke masjid gitu ya. Nah, kemudian Pak RW-nya akhirnya mengatakan bahwa kan kalau untuk masjid itu kan ya untuk masjid dananya, gitu ya. Tapi kalau kampung sedekah kan dananya untuk masyarakat. Nah, ternyata itu belum kelar tuh, Mbak. Ada lagi pertanyaan lanjutan dari pihak masjid tersebut menanyakan, oke, kalau kampung sedekah itu dibuat, kontribusi apa dari kampung sedekah ke masjid ya, Mbak? Kontribusi ya. Nah, itu jadi pertanyaan yang menurut saya ini agak membuat kita kaget ya gitu. Artinya hari ini banyak masjid gitu ya mulai tumbuh dengan konsep bagaimana masjid itu memakmurkan masyarakatnya. Karena dari dulu banget kan udah tuh masyarakat diminta untuk memakmurkan masjid. Nah, makanya sekarang banyak masjid-masjid mulai bertumbuh ya, Masjid Jogokarya, Masjid Raya Al-Falah, Real Masjid yang di Jogja juga, dan masjid-masjid Munzalan itu kan memang konsepnya masjid memakmurkan masyarakat. Gitu. Artinya bukan lagi cara-cara kolonial ya, artinya masjid diminta untuk selalu dimakmurkan gitu. Nah, saat itu RW-nya mengatakan bahwa ini kan dua konsep yang berbeda gitu loh. Nah, tapi memang pada akhirnya pihak masjid itu minta untuk bagaimana ada nggak kontribusi ke masjid dari kampung sedekahnya. Bahkan ada lagi, Mbak, ya, konflik yang luar biasa gitu ya. Artinya di salah satu masjid juga saat itu adalah bagaimana pihak masjid itu sampai melarang
para Sri Kandi Kampung Sedekah. Sri Kandi Kampung Sedekah. Itu untuk meletakkan sayuran digantung di pagar masjid. Jadi ceritanya waktu itu mau ada program sayur, bagi-bagi sayuran gratis, lalu izin ke pihak masjid untuk menggantungkan, dan itu nggak diizinkan. Oh gitu. Iya, nggak diizinkan. Kan untuk masyarakat. Itu dia, makanya kan kadang aneh gitu ya. Bahkan pendekatan sudah kita lakukan, bahkan saya secara pribadi juga pendekatan personal sudah dilakukan. Tapi ternyata memang ada hal-hal yang berseberangan, gitu. Nah, kalau saya cerita tentang masjid itu memang berseberangannya adalah gini. Masjid itu tidak mau dana sedekah itu diberikan kepada saudara kita yang non muslim. Gitu loh. Jadi konfliknya di sana tuh dengan masjid itu, gitu loh. Padahal kan dana sedekah fleksibel ya, tidak seperti dana zakat. Tapi para pengurus masjidnya memandangnya seperti itu tuh, Mbak Ip. Gitu loh. Kayaknya ada sebagian pemahaman lah ya yang seperti itu gitu ya. Itu benar. Tapi tidak semua. Tidak semua. Tidak semuanya gitu ya. Oke. Berkenaan dengan itu, berarti memang pastinya gitu ya, keberadaan Kampung Sedekah ini bukan ingin bukan ingin untuk menjadi saingan gitu ya. Enggak. Tidak ingin berkompetisi juga gitu ya. Enggak, tapi kita justru ingin bergandengan, jalan bareng gitu kan. Karena gini, yang tadi saya katakan di awal, masyarakat ketika mengaji di masjid, diedukasi, ayo kita sedekah gitu kan, berbagi sama tetangga. Dengan harapan ketika ada program Kampung Sedekah, kan mereka melaksanakan. Gitu. Dan begini Mbak, menariknya adalah di program Kampung Sedekah, di tahun ketiga perjalanan Kampung Sedekah, itu ada roadmap kita itu di tahun ketiga adalah bagaimana kita mulai masuk memberikan edukasi berkaitan zakat dan wakaf kepada masyarakat yang menjadi bagian dari anggota Kampung Sedekah. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Ketika kita memberikan edukasi itu, ketika masyarakat mau berzakat, ketika masyarakat mau berwakaf, itu kita kontribusinya ke masjid. Nah, itu yang kita. Jadi kita kolaborasi dengan masjid, gitu loh. Terlepas nanti mereka percaya dengan Kampung Sedekah, pasti kita ingin bersinerginya dengan masjid. Gitu loh. Jadi kayak tadi Mbak Ip sampaikan, kita tuh nggak ada niat untuk berkompetisi ya. Nggak ada, kita mau jalan bareng. Dan Kampung Sedekah ini adalah mengaplikasikan salah satu nasihat-nasihat para ustadz. Gitu. Ayo dong sedekah gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya Kampung Sedekah sama masjid itu kalau bisa berjalan beriringan ini luar biasa ya, Mas. Keren banget. Gitu. Sejauh ini apakah sudah ada gitu yang berdampingan dengan masjid, maksudnya dari bisa nggak gitu untuk bisa bangun Kampung Sedekah lewat masjid gitu? Itu bisa ya, memungkinkan mungkin? Sangat memungkinkan, tapi memang sampai hari ini kita di Jakarta sendiri belum mendapatkan satu masjid yang memang mau berkontribusi dengan program Kampung Sedekah. Makanya kami pun sedang ekstra melalui para pengurus-pengurus Sri Kandi Kampung Sedekah untuk bagaimana melakukan pendekatan yang cukup masif lah ya, untuk bagaimana ayo masjid kita duduk bareng, ayo kita sama-sama selesaikan masalah yang ada di wilayah kita dengan masjid, dengan Kampung Sedekah duduk bareng gitu. Mohon doanya ya, mudah-mudahan ada ini. Kalau nggak tahu Mbak Ip ya, jadi ngomongnya sedekah ini kayak hidayah sih ya. Masya Allah. Jadi kayak sebuah hidayah gitu ya. Iya, padahal kalau memang ini bisa beriringan satu wilayah semua gitu ya, masjidnya aktif, warganya juga aktif bersedekah. Insya Allah itu wilayahnya luar biasa. Itu luar biasa. Gitu ya, semoga nanti ada wilayah yang bisa semua organisasi di dalam ya. Baik masjid atau apapun itu bisa saling sinergi, mungkin kontribusi. Karena gini Mbak, kalau kita sudah tadi ya menjadikan sedekah sebagai kebiasaan harian di wilayah Kampung Sedekah gitu ya, jangankan bangun masjid gitu loh, wilayah mau bangun apapun, karena kesadaran masyarakat untuk berbaginya sudah tumbuh, apapun bisa kita bangun. Gitu, mau bangun kantor RW, mau bangun mungkin septic tank, mau bangun apapun gitu ya, insya Allah bisa lah gitu loh. Karena kebiasaan mereka bersedekah sudah tercipta, sudah dibangun gitu ya, sudah dibangun pelan-pelan. Karena emang goal dari Kampung Sedekah kan itu, bagaimana sedekah itu menjadi kebiasaan harian. Sedekah menjadi kebiasaan harian. Sampai ada titik di mana, kayaknya nggak enak banget ya kalau sehari itu nggak sedekah gitu. Itu goal kita tuh sebenarnya. Justru itu malah jadi kebutuhan ya, bukan kebutuhan. Lagi yang mungkin awalnya paksaan karena dia terbiasa jadi suatu kebutuhan. Sampai tadi ada yang itu ya. Betul. Kalau nggak sedekah satu hari, rasanya ada yang hilang gitu. Betul. Makanya
ini mungkin ada para pengurus masjid yang mendengar gitu ya. Ayolah kita berkolaborasi dengan Kampung Sedekah. Jadi insya Allah ini menjadi sebuah gerakan yang luar biasa di wilayah tersebut. Masjidnya hidup, masyarakatnya jalan. Ketika ini dikolaborasikan, waduh maknyus lah pokoknya. Semoga rahmatnya Allah turun ya, insya Allah. Amin insya Allah. Iya. Nah tapi memang di balik itu semua baik, ada konflik yang memang ini bisa saya bilang hampir terjadi rata di seluruh wilayah Kampung Sedekah. Yang saya bilang ya, RT dan pengurus RW gitu loh. Jadi awal-awal ketika membangun Kampung Sedekah, mungkin RT dan RW biasa saja ya, karena dianggap ini sebagai program yang biasa aja lah gitu. Karena sudah pernah mungkin karena gitu. Dianggapnya biasa saja. Tapi begitu Kampung Sedekah itu berjalan, saya katakan mungkin jumlah sedekahnya sampai ratusan juta, 200, 300 juta gitu kan, ini kan luar biasa ya. Gitu. Nah artinya tiap-tiap RT gitu ya, mungkin RT yang merasa jumlah sedekahnya besar dalam satu RT, akhirnya mulai nakal, saya sih nyebutnya gitu ya. Nakal? Iya, artinya mulai nakal tanda kutip ya. Mungkin ada yang akhirnya mulai bisik-bisik ke Sri Kandinya untuk dibagi dua gitu ya. Yang tadinya kan tiap-tiap RT dikumpulkan di pengurus tingkat RW gitu ya. Akhirnya mulai dibagi dua gitu. Ini pernah kejadian seperti itu? Ya ada kejadian-kejadian gitu ada. Akhirnya dibagi dua. Nah dibagi dua itu adalah untuk yang satu tetap dikirimkan ke Kampung Sedekah yang di tingkat RW-nya, yang satunya maksudnya sih dikelola sendiri gitu ya. Tapi rata-rata kebanyakan akhirnya masuknya menjadi uang kas, gitu. Nah yang kami khawatirkan kan gini, kalau uang kas itu ingin dipendam 10 tahun pun nggak ada masalah ya, 20 tahun sih bodo amat uang kas gitu ya. Tapi ketika sedekah ini kan pengennya disegerakan. Nah saya khawatir ini malah menjadi konflik gitu. Sebagai konflik gini misalnya, setiap RT itu kan biasanya sudah punya uang kas tuh yang dibebankan ke masing-masing RT. Lalu tiba-tiba uang Kampung Sedekah dibagi dua. Nah kalau warganya tahu, saya khawatir ini warganya akan marah gitu ya, karena nanti uang kas kok dibayar, kok masih uang sedekah dimasukin. Nah ini kan justru malah membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengurus RT. Gitu. Karena sebenarnya kan sudah ada porsinya masing-masing. Sudah ada porsinya masing-masing. Padahal masih kita ketika RT sedekahnya RT jumlah sedekahnya berapa tiap-tiap RT dikumpulkan di tingkat RW. Itu kan lebih enak mengelolanya. Uang terpusat gitu ya. Kemudian ketika di tiap-tiap RT itu ada masalah, RT dan RW kan tinggal duduk bareng. Ya kan? Tinggal diskusikan saja apa permasalahannya, bikin skala prioritas, cek uang Kampung Sedekah, geser uang kampungnya, kan selesai kan? Lebih mudah lebih mudah gitu loh. Nah cuma tadi karena ego, ini saya tegaskan sekali lagi, karena egoisnya gitu ya, akhirnya berpikir lagi-lagi ego ya. Ego, saya bisa ngelola sendiri gitu ya. Mulailah potong bagi dua, mulai akhirnya nakal ya. keluar gitu ya, mandiri gitu ya. Mulai keluar mandiri untuk memutuskan, saya bisa mengelola uangnya sendiri dengan cara dia sendiri. Gitu. Nah buat kita nggak soal juga buat kita, karena buat kita adalah gini, kalaupun dia mandiri, lalu dia melakukan aktivitas bersedekah, kan insya Allah kita juga dapat pahala amal jariah, ya kan ya. Nah buat kita nggak soal, cuma kalau keluarnya itu hanya karena egoisnya saja gitu, lalu merasa dia bisa, saya cuma khawatir nanti akhirnya masyarakat perjalanannya nggak maksimal, karena banyak juga kasus yang akhirnya nggak maksimal. Akhirnya masyarakat jadi nggak percaya sama RT-nya, karena ada kasus gini Mbak Ip, ketika dalam satu forum ya tiba-tiba lurahnya ngomong begini, ini kenapa RT ini keluar gitu kan, di warga tuh lagi pas datang kunjungan lurahnya ngomong gitu. Lalu kata si RT keluar tuh ya itu mau nanyakan langsung sebenarnya. Jadi Pak Lurahnya ikutan Kampung Sedekah gitu ya? Dia mau ikut Kampung Sedekah lalu keluar. Nah akhirnya si Lurah menanyakan dong waktu dia datang ke para warga. Warganya bilang apa? Wah saya mah kita nggak ingin keluar, malah kita nggak tahu kalau keluar. Itu mah Pak RT-nya aja keluar. Dari warganya langsung. Jadi sebenarnya gini, orang ketika memilih untuk nggak gabung ke Kampung Sedekah, ingin mengelola sendiri, itu biasanya dalihnya adalah mengatasnamakan warga Kampung Sedekah atau warganya ya. Tapi sebenarnya begitu dikonfirmasi, warga nggak tahu apa-apaan. Gitu. Jadi karena egoisnya saja, merasa saya bisa mengelola sendiri, atau kalau bahasa mohon maaf agak kasarnya, ingin mencari panggung sendiri gitu. Gitu. Nah ini yang justru kami wanti-wanti sekali gitu. Artinya gerakan Kampung Sedekah ini kan konsepnya ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu gitu satu sama lain. Jadi kalau saya khawatir ketika RT-nya akhirnya memilih nggak ikut, dia memilih untuk mundur, lalu ada 10 RT lainnya bergabung jadi satu,
dengan dana yang cukup besar kan bisa membangun banyak hal ya. Lalu satu RT enggak gitu loh. Dia cuma mengandalkan uang itu aja. Ya akhirnya kan warganya nanti akan teriak deh. Kok itu enak banget, ini ada ini, kok kita enggak. Nah, akhirnya kita melihat ini Mbak Ip, dengan konfliknya banyak seperti itu. Strategi kita akhirnya begini. Seiring waktu yang menjadi anggota kampung sedekah itu benefitnya akan banyak. Oh, benefitnya akan banyak, walaupun itu memang bukan menjadi tujuan kita ya. Tapi seiring waktu kan misalnya kita kedatangan pengusaha optik Jogja gitu ya, dia pengen bantu gitu ya. Akhirnya yang menjadi anggota kan benefitnya kita berikan itu salah satunya. Nah, ketika warga-warga yang tahu, kok kita enggak, nah itu kan yang kita khawatirkan. Nah, justru sekarang hari ini banyak baik warga yang nggak ikut menjadi kampung sedekah karena RT-nya mungkin belum menyetujui, atau RT-nya keluar, akhirnya dia bergeser ikut secara diam-diam. Oh gitu. Diam-diam gitu. Diam-diam. Nah itulah, walaupun RT itu melarang, walaupun RW itu melarang, kalaupun warga sudah ada keinginan untuk bersedekah, itu nggak usah dibendung. Betul. Dan jangan menghalangi orang mau bersedekah. Masya Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang menghalangi orang bersedekah ya. Betul. Karena ini ada kasus Mbak. Kemarin ini ada di RW 6 Rambutan. Kemarin waktu saya datang di kegiatan, ini cerita Bu RT langsung. Emang beliau RT tapi perempuan ya, Bu RT. Dia cerita, saya dulu termasuk orang yang melarang kampung sedekah itu ada. Bahkan saya dapat informasi dari salah satu kader, Bu RT ini dulu ketika ada satu warganya yang ikut kampung sedekah, dimarah-marahin. Gitu ya. Ngapain lu ajak warga-warga gua kampung sedekah gitu kan. Nah, akhirnya begitu dia ngelihat kegiatannya, dia coba ngeliat deh, iya ya, kok manfaatnya banyak banget buat masyarakat. Akhirnya mulai terbuka tuh Mbak. Sampai dia ngomong di sambutan, dia ngomong begitu. Saya akhirnya berpikir, kok kalau saya nggak gabung kampung sedekah, sama aja saya melarang warga saya untuk bersedekah coba. Nah itu loh, saya merinding. Ini ceritanya ada Mbak kemarin minggu lalu. Makanya saya bilang gini loh, jangan sampai kita sebagai pemimpin karena keegoisan kita, sebenarnya secara nggak langsung kita lagi melarang warga untuk bersedekah. Ini kan ngeri loh. Iya. Ini ngeri banget gitu lah makanya. Iya. Artinya kalau udah nggak setuju, udah diem aja. Jangan menjadi kompor bagi warganya. Gitu. Itu baik. Jadi ini pengalaman kita ya. Gitu. Luar biasa ternyata ya. Tidak semulus yang kita pikirkan gitu ya. Tapi ini menjadi sebuah tantangan karena ini kan mengajak kebaikan ya Mas Ani, bukan mengajak untuk memperpecah belah masyarakat, bukan. Tapi justru ingin menyatukan semua lini masyarakat gitu ya lewat gotong sedekah. Itu luar biasa Mas Ari. Perjalanannya ternyata dengan konflik macam-macam di kampung sedekah, semoga ini bisa menjadi pelajaran. Mungkin nanti akan kita kulik lagi. Pastinya ada lagi ya. Pastinya. Konflik yang mungkin nanti bisa diambil pelajarannya oleh teman-teman semua. Terima kasih. Kita lanjut selanjutnya.